Pengertian elastisitas permintaan untuk melihat seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Para ekonom mengukurnya dengan apa yang dinamakan elastisitas harga. Para ekonom juga membedakan elastisitas harga atas permintaan atau sering juga disebut elastisitas permintaan dan elastisitas harga atas penawaran atau sering disebut elastisitas penawaran. Keduanya akan kita bahas dalam uraian berikut. Pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah besarnya perubahan kuantitas yang diminta akibat perubahan harga ini diukur dalam elastisitas permintaan. Dengan demikian, elastisitas permintaan adalah sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Yang kedua, ada perhitungan koefisien elastisitas permintaan. Untuk melihat derajat kepekaan permintaan suatu barang terhadap perubahan harga, para ekonom mengidentifikasinya melalui proses koefisien elastisitas permintaan. Koefisien elastisitas permintaan diukur dari persentase perubahan kuantitas yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga. Secara sederhana, kalimat tersebut dapat dirumuskan menjadi koefisien elastisitas permintaan sama dengan persentase perubahan permintaan dibagi persentase perubahan harga, atau dirumuskan dalam simbol menjadi ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, di mana ED sama dengan koefisien elastisitas permintaan, delta P sama dengan perubahan harga, delta Q sama dengan perubahan kuantitas yang diminta, P sama dengan harga awal, dan Q sama dengan kuantitas awal yang diminta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis elastisitas. Jenis elastisitas terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ada permintaan elastis, kemudian ada permintaan inelastis, kemudian ada permintaan elastis uniter, lalu permintaan elastis sempurna, dan yang terakhir ada permintaan inelastis sempurna. Baik, permintaan elastis adalah permintaan disebut elastis apabila koefisien elastisnya lebih besar daripada 1. Artinya, persentase perubahan permintaan lebih besar daripada persentase perubahan harga. Perhatikan contoh pada gambar berikut. Selanjutnya, ada permintaan inelastis. Permintaan disebut inelastis apabila koefisien elastisitas permintaannya lebih kecil daripada 1. Artinya, persentase perubahan permintaan lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Sebagai contoh, selanjutnya ada permintaan elastis uniter. Apa sih yang disebut permintaan elastis uniter? Jadi, permintaan disebut elastis uniter apabila persentase perubahan jumlah yang diminta sama dengan persentase perubahan harganya. Perhatikan contoh pada gambar berikut. Selanjutnya, ada permintaan elastis sempurna. Permintaan disebut elastis sempurna apabila koefisien elastisitas permintaannya sama dengan tak terhingga. Situasi ini terjadi apabila pada harga tetap kuantitas yang diminta menjadi tak terbatas. Situasi ini juga terjadi apabila kenaikan harga yang relatif sangat kecil sekalipun akan menurunkan kuantitas permintaan menjadi 0. Sebaliknya, pada penurunan harga yang relatif sangat kecil sekalipun, kuantitas yang diminta terbatas. Yaitu, permintaan yang elastis dengan horizontal. Situasi ini dapat dilihat dari kurva berikut. Selanjutnya ada permintaan inelastis sempurna. Permintaan inelastis sempurna merupakan kebalikan dari permintaan elastis sempurna. Yaitu ada pada permintaan inelastis sempurna, koefisien elastisitas permintaannya adalah 0. Ini terjadi karena berapapun harga berubah, kuantitas yang diminta tetap tidak berubah. Oleh karena itu, kurva permintaannya terbentuk vertikal. Contohnya adalah jumlah satuan pembelian tembakau di pelelangan yang tetap. Walaupun harganya berubah, masing-masing negara sudah terlebih dahulu menetapkan satuan yang dibeli.
Faktor elastisitas permintaan ada. A. Ketersediaan barang substitusi permintaan terhadap suatu barang akan bersifat lebih elastis apabila barang tersebut memiliki banyak barang substitusi. Hal ini karena ketika harga sebuah barang meningkat, konsumen akan dengan mudah mengalihkan permintaannya ke barang lain. B. Proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang. Jika harga suatu barang hanya merupakan bagian yang sangat kecil saja dari pendapatan, maka permintaan terhadap barang tersebut cenderung bersifat kurang elastis. C. Kategori barang kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah. Jika suatu barang merupakan kebutuhan pokok, maka permintaannya bersifat inelastis. Para ibu rumah tangga tetap tidak akan meningkatkan pembelian garam walaupun harganya turun. D. Keragaman penggunaan barang. Jika suatu barang memiliki banyak kegunaan serbaguna, maka barang tersebut cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis. Sebagai contoh, ada karet dapat digunakan untuk membuat barang-barang mainan, dan sepatu, bola, dan karet penghapus. Permintaan terhadap karet cenderung bersifat lebih elastis karena ketika harganya menurun, berbagai pihak yang menggunakan karet akan meningkatkan permintaannya. Elastisitas penawaran. Besarnya perubahan kualitas yang ditawarkan akibat perubahan harga ini diukur dalam elastisitas penawaran. Dengan demikian, elastisitas penawaran adalah sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga. 2. Perhitungan koefisien elastisitas penawaran. Untuk melihat derajat kepekaan penawaran suatu barang terhadap perubahan harga, para ekonom mengidentifikasinya melalui perhitungan koefisien elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga. Secara sederhana, kalimat tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Koefisien elastisitas penawaran persen perubahan penawaran per persen perubahan harga, atau dirumuskan dalam simbol menjadi ES sama dengan delta Q per Q dibagi delta P per P sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, di mana ES sama dengan koefisien elastisitas penawaran, delta Q sama dengan persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan, delta P persentase perubahan harga, P sama dengan harga awal, Q kuantitas awal yang ditawarkan. Jenis-jenis penawaran. Pertama, ada penawaran elastis. Penawaran disebut elastis apabila koefisien elastisitasnya lebih besar daripada 1. Artinya, apabila persentase perubahan penawaran lebih besar daripada persentase perubahan harga. Yang kedua, ada penawaran inelastis. Penawaran disebut inelastis apabila koefisien elastisitas penawaran lebih kecil dari 1. Artinya, penawaran disebut inelastis apabila persentase perubahan penawaran lebih kecil dari persentase perubahan harga. Yang ketiga, ada penawaran elastis uniter. Penawaran yang elastis uniter, persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harga. Yang keempat, ada penawaran elastis sempurna. Penawaran bersifat elastis sempurna apabila pada harga tertentu kuantitas yang ditawarkan tak terbatas. Dan yang terakhir, ada penawaran inelastis sempurna. Pada penawaran inelastis sempurna, koefisien elastisitasnya adalah 0. Terjadi karena berapapun harga berubah, kuantitas yang ditawarkan tetap tidak berubah.
Memengaruhi elastisitas penawaran. A. Waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi. Untuk memproduksi produk dibutuhkan waktu. Produk-produk yang karena berbagai alasan memerlukan waktu yang lama untuk diproduksi, penawarannya bersifat inelastis. Hal ini karena walaupun harga naik, produsen tidak dapat dengan cepat menambah persediaan produknya. Kasus seperti ini sering terjadi pada produk kerajinan di Indonesia. Pengrajin tidak dapat memenuhi tambahan pesanan dengan cepat meskipun harga barang kerajinan sedang naik. Oleh karena itu, penawaran barang-barang hasil kerajinan cenderung tidak elastis. Kedua, B. Daya tahan barang. Ada produk yang dapat disimpan dalam waktu lama, namun ada juga barang yang hanya bisa disimpan dalam waktu yang relatif singkat. Misalnya dalam produk pertanian, berupa buah-buahan. Walaupun harga buah-buahan menurun, namun jika daya tahannya sudah berkurang, produk tersebut harus segera dijual untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Oleh sebab itu, elastisitas penawaran produk-produk yang tidak tahan lama cenderung bersifat tidak elastis. Sebaliknya, produk-produk yang dapat disimpan dalam waktu yang lama cenderung memiliki elastisitas penawaran yang bersifat elastis. C. Mobilitas faktor produksi. Faktor produksi dikatakan memiliki faktor mobilitas tinggi apabila mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Jika faktor produksi memiliki mobilitas tinggi, maka produsen dapat menyesuaikan kapasitas produksinya, dan penawaran cenderung bersifat lebih elastis. Selanjutnya, ada kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Pasar produk-produk tertentu ada yang mudah dimasuki oleh produsen baru, ada yang sulit. Kita lihat pasar untuk pisang molen. Ketika orang mulai menyukai pisang molen, harga pisang molen sedikit demi sedikit mulai naik. Hal ini menarik para pedagang lain untuk membuka usaha karena tidak perlu mengeluarkan banyak modal, namun bisa cepat untuk merealisasikannya. Oleh karena itu, jika sebuah pasar memiliki sifat mudah dimasuki oleh produsen baru, maka penawarannya cenderung bersifat lebih elastis. Baik, selanjutnya ada elastisitas busuk. Apa sih yang dimaksud dengan elastisitas busuk? Jadi, pada penghitungan elastisitas permintaan maupun penawaran, kita menggunakan kuantitas permintaan atau penawaran dan harga awal sebagai dasar perhitungan. Penghitungan ini akan menghasilkan angka yang berbeda dengan apabila yang digunakan adalah kuantitas permintaan atau penawaran dan harga setelah mengalami perubahan. Untuk mengatasi masalah tersebut, para ekonom menggunakan rata-rata harga dan rata-rata kuantitas yang diminta atau ditawarkan dalam menghitung koefisien elastisitas. Elastisitas yang diperoleh dengan menghitung titik tengah atau rata-rata harga dan kuantitas ini sering disebut elastisitas busuk atau R-elasticity. Rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien elastisitas busuk ini adalah sebagai berikut. ED sama dengan delta Q per delta P dikali setengah dalam kurung P1 plus P2 tutup kurung per setengah dikali dalam kurung Q1 plus Q2 tutup kurung, di mana ED merupakan koefisien elastisitas permintaan, delta P merupakan dalam kurung P2 min P1 tutup kurung sama dengan perubahan harga. Delta Q sama dengan dalam kurung Q2 min 2 min Q1 tutup kurung sama dengan perubahan kuantitas yang diminta. Sedangkan P1 merupakan harga awal dan P2 harga setelah berubah. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen. Namun demikian, kedua belah pihak pada dasarnya memiliki taksiran yang berbeda-beda terhadap harga sebuah barang dan jasa yang diperjualbelikan di pasar. Taksiran harga yang diberikan oleh konsumen dan produsen tersebut disebut harga subjektif. Berdasarkan subjeknya, pembeli di pasar dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. A. Penjual marginal. Penjual marginal ialah penjual yang harga pokoknya sama dengan harga yang di pasar. Untuk menjual, mereka menunggu harga naik supaya memperoleh keuntungan. Yang kedua, ada penjual supermarginal. Penjual supermarginal ialah penjual yang harga pokoknya di bawah harga pasar. Harga pasar itu dibagi mereka
Harga pasar itu bagi mereka menguntungkan karena harga pokok mereka lebih murah atau di bawah harga pasar. Keuntungan yang mereka dapat bisa disebut dengan premi produsen. Dan terakhir, ada penjual submarginal. Penjual submarginal ialah penjual yang harga pokoknya di atas harga pasar. Untuk menjual, mereka menunggu kenaikan harga. Setelah itu, baru mereka menjual. Dengan tindakan itu, mereka akan mendapatkan keuntungan. Jadi, penjual submarginal mengharapkan harga baik.